Kali ini kita akan membahas tentang kurma. Karena saya yakin banyak di antara Anda yang bertanya-tanya kepada saya, Mas Dika, dalam kondisi diet waktu bulan puasa Ramadan kayak gini, boleh nggak sih kita makan kurma? Dan jawaban saya adalah tidak boleh. Sebaiknya Anda tidak makan kurma kalau Anda mengabaikan 3 hal berikut ini. Sebentar. Saya yakin ada di antara Anda yang mengatakan, oh kok Mas Dika nggak bolehin makan kurma? Kurma itu kan sunnah Mas Dika. Sesat ini Mas Dika kalau nggak boleh makan kurma. Tapi gini Bambang, tadi saya katakan sebaiknya tidak makan kurma kalau Anda mengabaikan 3 hal berikut ini. Dan saya akan jelaskan alasannya mengapa. Jadi tonton videonya terlebih dahulu, simak penjelasan saya sebelum Anda nyolot. Video ini dipersembahkan oleh dietmentoring.com. Langsing dalam 30 hari, bukan cuma mimpi. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dika Mahrendra dari dietmentoring.com. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan Anda seputar kurma. Karena banyak banget yang tanya ke saya, Mas Dika, boleh nggak sih makan kurma waktu buka puasa? Kalau boleh itu kurma yang apa, seperti apa, dan seberapa banyak? Pada prinsipnya, ketika boleh atau nggak boleh makan kurma, maka jawabannya adalah boleh. Karena apa? Karena kurma itu halal. Pertama ya. Kedua, kurma itu juga dianjurkan oleh Nabi pada saat berbuka puasa. Akan tetapi ada beberapa hal yang bisa Anda perhitungkan atau ada beberapa hal yang Anda pertimbangkan. Karena kalau mau sunnah itu artinya patokan kita nggak cuma di kurmanya doang, tapi beberapa parameter atau beberapa hal yang bersifat fundamental juga harus dipertimbangkan. Itu terus menurut Mas Dika apa saja nih yang sebaiknya diperhatikan? Ada 3 hal yang sebaiknya diperhatikan. Pertama adalah apa yang membersamai kurma itu pada saat dimakan. Atau kurma itu dimakan bareng apa sih pada saat buka puasa. Yang kedua adalah kurma apa sih yang dikonsumsi. Dan yang ketiga adalah seberapa banyak sih kurma yang dikonsumsi. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Pertama, apa yang membersamai kurma pada saat Anda makan di buka puasa. Nah, kalau kita ngomongin sunnah, di sunnah itu udah jelas banget. Makan kurma pada saat berbuka puasa, itu kalau Anda punya kurma. Dan air mineral atau air putih. Nah, jadi jelas, yang membersamai kurma pada saat buka puasa kalau sunnah, itu adalah kurma dengan air putih. Jadi, kalau Anda mau benar-benar sunnah, waktu buka puasa, ya makan kurmanya, cukup dengan air putih saja. Tidak dengan makanan-makanan yang lain. Tidak dengan makanan-makanan yang tidak ada dalam anjuran atau yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu kalau mau sunnah. Nah pertanyaannya, apakah selama ini Anda sudah benar-benar sesuai dengan sunnah? Cuma kurma sama air mineral. Nah kalau sudah seperti itu, berarti boleh. Karena itu memang yang diajarkan. Akan tetapi faktanya yang kita lihat adalah kita seringkali berbuka puasa itu memang dengan kurma. Tapi teman-temannya itu banyak banget. Ada apa? Misalnya ada es campur, ada lagi dengan kolak, ada lagi dengan gorengan, ada lagi dengan mie, ada lagi dengan roti. Yang semuanya adalah karbohidrat, yang semuanya itu tinggi gula. Nah, kalau kurma yang disunahkan dimakan bersama dengan air mineral itu sunnah. Tapi ketika kurma Anda makan bersama dengan es campur, bersama dengan es teler, bersama dengan es buah, bersama dengan gorengan, bersama dengan mie, bersama dengan roti, dan sebagainya, maka itu bukan sunnah lagi menurut saya. Dan kalau yang seperti itu yang menurut saya sebaiknya Anda hindari. Sebaiknya tidak Anda lakukan. Mengapa? Karena kurmanya bagus, tapi teman-temannya ini yang tidak bagus. Why? Karena semuanya tinggi gula, karena semuanya tinggi karbohidrat. Karena semuanya itu akan merusak kondisi
yang diciptakan oleh puasa seharian penuh. Jadi waktu puasa, tubuh Anda itu kondisinya sudah membaik, kondisinya sudah bagus. Gula darahnya sudah turun, tidak tinggi lagi. Terus kemudian insulinnya itu membaik karena seharian tubuh tidak kemasukan gula gitu. Nah, kalau tiba-tiba tubuh yang seharian sudah baik, sudah istirahat, pencernaan yang sudah enak, tiba-tiba langsung Anda buka, disuruh mengkonsumsi makanan sebanyak itu, disuruh mengolah karbohidrat, mengolah glukosa setinggi itu, berarti Anda menyiksa tubuh Anda sendiri. Anda menyiksa liver Anda menyiksa pankreas Anda menyiksa insulin Anda. Karena tiba-tiba gula yang awalnya stabil karena puasa, tiba-tiba langsung kena makanan, langsung tinggi banget. Dan kemudian tubuh harus memproduksi insulin agar gula darahnya kembali stabil. Karena kalau gula darahnya tinggi itu tidak bagus untuk tubuh Anda. Karena kalau gula darahnya hyper itu bisa menjadi racun bagi tubuh Anda. Karena itu kurma menjadi boleh ketika Anda sesuai dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah, yaitu kurma dengan air mineral. Tapi menjadi tidak boleh menurut saya bagi Anda yang sedang diet, yang pengen nurunin berat badan, kalau kurmanya dimakan dengan teman-temannya yang tinggi karbo, yang tinggi gula, dan lain sebagainya seperti tadi. Nah, sekarang pertimbangan yang kedua yang membolehkan atau tidak menurut saya, yaitu jenis kurmanya. Sebelum saya berolahraga dan membuat video ini, saya sempat membaca tadi, disebutkan bahwa kurma yang dimakan adalah kurma rutop. Kurma rutop itu kurma yang setengah matang, jadi dia belum kering ya, dia masih basah. Kalau tidak ada kurma rutop, boleh kurma kering, dan kalau nggak ada, ya nggak usah. Nah, jadi jenis kurmanya juga itu diatur. Nah, persoalannya, apakah benar selama ini waktu buka puasa, kurma yang Anda makan adalah kurma seperti yang dimakan oleh Rasulullah? Apakah kurma rutop atau kurma azwa seperti itu? Jawabannya mungkin ya, mungkin tidak. Kalau kurmanya sama dengan kurma yang seperti itu, maka menjadi boleh. Menurut saya menjadi boleh. Karena apa? Karena sesuai dengan sunnah. Kurma rutop itu kecil-kecil, kurma azwa itu kecil-kecil gitu. Nah, persoalannya kita kemudian mengeneralisir semua jenis kurma itu diperbolehkan gitu. Padahal banyak yang beredar di market kita gitu ya. Itu bukan kurma, tapi selai kurma. Tapi manisan kurma. Jadi kurma yang dalam tanda kutip kurma buangan yang dari Arab sana gitu ya. Kurma-kurma yang diapkir dan kemudian kurma-kurma itu diperam dengan gula. Sehingga kurmanya manisnya itu bukan alami dari kurma tapi sudah dengan gula. Itu banyak banget beredar gitu. Itu kenapa kurmanya jadi harganya murah-murah banget. Sekilo itu nggak sampai 50.000. Sementara kurma-kurma yang benar-benar kurma seperti rutop, azwa, terus kemudian sukari, mezol, itu harganya pasti mahal, di atas 150.000, di atas 200. Bahkan mezol itu bisa sampai 300. Azwa itu lebih mahal lagi gitu. Mengapa? Karena memang dia benar-benar kurma, kualitas terbaik. Jadi menjadi boleh berbuka puasa dengan kurma kalau seperti yang dianjurkan, yaitu kurma rutop misalnya, kurma yang setengah matang, atau kurma azwa gitu, yang benar-benar kurma, itu boleh, bagus, karena sesuai dengan sunnah. Dia mengandung gula, tetapi gulanya adalah gula alami, gula buah dari kurma, yaitu fruktos, bukan gula pasir atau gula merah yang sudah diperam seperti kurma-kurma yang ada di pasaran. Ya, jadi boleh kalau dan tidak boleh kalau. Nah, sekarang yang ketiga, pertimbangan yang ketiga itu adalah seberapa banyak kurma yang Anda makan pada saat buka puasa. Ya, ini menjadi penting karena dalil atau hadis yang diajarkan oleh Rasulullah itu jelas jenis kurmanya apa dan juga jelas jumlahnya berapa. Ya, berbukalah dengan air mineral dan kurma 1, 3, 5, dan maksimal itu 7. Penjelasannya bisa Anda cari ya, mengapa kok angka-angka ganjil itu. Karena ada artikel yang saya baca katanya kalau ganjil itu dia bagus, tapi kalau genap kurang bagus. Meskipun penjelasannya menurut saya kurang rasional.
Jadi kalau mau makan kurma pada saat buka puasa, ya perhatikan jumlahnya juga selain jenisnya. Kalau Anda misalnya makan rutop atau azwa pada saat buka puasa, kalau jumlahnya satu, oke, karena azwa dan rutop itu ukurannya kecil-kecil. Makan 3 juga masih oke, makan 5 juga masih oke, dan makan 7 juga masih relatif bisa ditolerir ya. Kalau kurmanya adalah azwa atau rutop. Problemnya adalah ini udah kurma yang dimakan, jenisnya nggak sesuai dengan yang dianjurkan. Ya, kurma yang kita makan seringkali kurma peraman yang curahan begitu, dan jumlahnya kita nggak ikuti. Biasanya makan kurma karena manis banget pakai gula, biasanya akan makannya lebih dari 1, lebih dari 3, lebih dari 5, dan bahkan lebih dari 7. Makan 10 gitu juga sering banget gitu. Jadi pastikan jenis kurmanya diikuti, terus jumlahnya juga diikuti. Jadi penjelasan saya, boleh nggak Mas Dika makan kurma waktu diet di bulan puasa Ramadan? Jawabannya adalah tidak boleh kalau Anda menyertakan makanan-makanan lain selain yang dianjurkan, yaitu selain air mineral. Kedua, tidak boleh kalau kemudian Anda konsumsi kurma-kurma yang curah, yang sudah diperam dengan gula. Ketiga, tidak boleh kalau jumlahnya itu melebihi 7 butir. Jadi makanlah 1, 3, 5 atau 7 tergantung kurmanya. Kalau azwa bolehlah sampai 7. Tapi kalau mezol yang gede banget mungkin cukup 1 atau 3 saja. Jadi itu penjelasan saya. Mudah-mudahan tidak dianggap sesat lagi karena ada argumentasinya. Intinya boleh jika dan tidak boleh jika. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Anda tentang boleh nggak makan kurma. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, tulis di kolom komentar. Kalau Anda misalnya mau menyanggah argumentasi saya, silahkan sampaikan argumentasi dengan baik-baik. Jangan nyesat-nyesatin orang, jangan goblok-goblokin orang kalau beda pendapat. Beda pendapat itu boleh selama punya argumentasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Dika Mahrendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh dietmentoring.com. Langsing dalam 30 hari, bukan cuma mimpi.